Bayangkan Anda baru saja memenangkan kemerdekaan. Tiba-tiba, tekanan global memaksa Anda mengubah total konstitusi negara hanya dalam hitungan minggu. Ini bukan sekadar pergantian kabinet. Ini adalah manuver politik paling berani dan strategis yang pernah dilakukan Indonesia. Mari kita bedah maklumat tanggal 14 November tahun 1945, momen di mana republik ini rela menanggalkan kekuasaan demi bertahan hidup. Di awal kemerdekaan, republik ini berdiri dengan sistem presidensial murni. UUD 1945 menempatkan Soekarno sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi. Suasana saat itu genting, namun rakyat bersatu di bawah satu komando kepemimpinan yang karismatik. Namun, Sekutu dan Belanda datang membawa propaganda. Mereka menuduh pemerintahan Soekarno sebagai boneka fasis buatan Jepang. Indonesia butuh wajah baru untuk diplomasi. Disinilah peran Sultan Syahrir dan kaum intelektual mulai mendominasi panggung politik, menawarkan citra yang lebih demokratis dan anti-fasis. Perubahan dimulai. Maklumat tanggal 3 November dibuka untuk melegalkan berdirinya partai-partai politik, seperti PNI, Masyumi, dan PKI yang Anda lihat di sini. Ini adalah sinyal kepada dunia bahwa Indonesia bukan negara otoriter, melainkan negara demokrasi yang siap berunding. Puncaknya terjadi di ruang-ruang sidang ini. Melalui maklumat tanggal 14 November tahun 1945, sistem pemerintahan berubah total menjadi parlementer. Tanggung jawab menteri tidak lagi pada presiden, tapi pada parlemen, Kenim. Soekarno tetap sebagai kepala negara, namun Sultan Syahrir naik sebagai Perdana Menteri pertama yang memegang kendali pemerintahan. Perubahan ini bukan tanpa alasan. Dengan sistem parlementer, posisi tawar Indonesia di hadapan pasukan asing menjadi lebih luas. Kita tidak lagi hanya mengandalkan bambu runcing, tapi juga perundingan di meja diplomatik. Meski sistem ini membuat kabinet sering jatuh bangun, inilah strategi survival yang menyelamatkan kemerdekaan kita di mata internasional pada masa kritis tersebut. Maklumat tanggal 14 November adalah bukti bahwa politik bukanlah idealisme tunggal, tetapi seni berkompromi. Anda harus fleksibel. Indonesia mengorbankan sistem presidensial yang kuat demi pengakuan dunia. Itu berhasil menarik simpati sekutu dan membuka jalan diplomasi yang krusial. Sistem ini mungkin tidak bertahan lama, namun tanpa maklumat ini, perundingan kita dengan Belanda mungkin tidak pernah dimulai. Anda perlu ingat, pada masa revolusi, bertukar kekuasaan